Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Sidki Hidayat dengan NIM 191080273. Di sini saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu menentukan tren. Di dalam menentukan tren terdapat 4 macam metode. Yang pertama yaitu metode tangan bebas, yang kedua metode setengah rata-rata atau semi, yang ketiga metode rata-rata bergerak, dan yang keempat metode kuadrat terkecil. Metode tangan bebas. Metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana, di mana pembuatan tren bebas dilakukan tanpa menggunakan formula matematis. Pada metode ini, garis tren ditentukan secara bebas, tetapi tidak berarti ditentukan tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contoh soal. Produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan tahun 1983 dalam satuan miliar rupiah. Buatlah persamaan garis tren dengan metode tangan bebas. Ramalkan PDB untuk tahun 2000 dan 2001. Bisa dilihat di tabel ini. Diambil tahun 1992 sebagai titik asal 0,10164,9 dan tahun 1999 sebagai titik akhir 7,14850,1. Y sama dengan A plus BX, Y 0,10164,9, Y menjadi 10164,9 sama dengan A plus B, X-nya yaitu 0, kemudian 14850,1 sama dengan A plus B, X-nya yaitu 7. A plus B kali 0 sama dengan 14850,1. A sama dengan 10164,9. A plus 7B sama dengan 14850,1. 10164,9 ditambah 7B sama dengan 14850,1. 7B sama dengan 4685,2. B sama dengan 4685,2 dibagi 7. B sama dengan 669,3. Bahwa setiap tahun secara rata-rata terjadi kenaikan PDB sebesar 669,3 miliar. Persamaan garis linier. Y sama dengan A plus BX. Y hanya 10164,9 ditambah B 669,3 X. Ramalan untuk tahun 2000, X sama dengan 8, dan tahun 2001, X sama dengan 9. PDB tahun 2000 sama dengan 10164,9 ditambah 669,3 dikali 8. Hasilnya 15519,3 atau Rp 15.519,3 miliar. PDB tahun 2001 sama dengan 10164,9 ditambah 669,3 dikali 9 sama dengan 16188,6 atau Rp 16.188,6 miliar. Metode setengah rata-rata atau semi. Situs ekonomi, metode setengah rata-rata dimasukkan sebagai cara untuk menentukan model tren. Selain menggunakan kuadrat terkecil, pada metode ini dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Contoh soal. Produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan tahun 1983 dengan satuan miliar rupiah. Buatlah persamaan garis tren dengan metode rata-rata semi. Ramalkan PDB untuk tahun 2000 dan 2001. Berikut ini tabelnya. Jawab. Y sama dengan A plus BX. A sama dengan 1,5B dikurangi 11428,5. 5,5A plus 8,25B sama dengan 62856,75. A plus 5,5B sama dengan 13846,2. 1,5A plus 8,25B sama dengan 20769,3. 5,5A ditambah 8,25B sama dengan 62856,75. 1,5A ditambah 8,25B sama dengan 20769,3 dikurangi menjadi 4A sama dengan
42087,45. A sama dengan 10521,8625 menjadi 604,425. Y sama dengan 10521,8625 ditambah 604,425X. Y sama dengan 10521,8625 ditambah 604,425X. PDB tahun 2000, X sama dengan 8, yaitu Y sama dengan 10521,8625 ditambah 604,425 dikali 8. Hasilnya 15357,23. PDB tahun 2001, atau X sama dengan 9. Y sama dengan 10521,8625 ditambah 604,425 kali 9. Y sama dengan 15961,65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Al-Fakhri. NIM saya 19108002013. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang cara menentukan tren, yaitu metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak atau moving average merupakan suatu metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Contohnya yaitu hasil penjualan barang X tahun 1980 sampai dengan 1990. Pada tahun tersebut, Y adalah penjualan. Pada tahun 1980, penjualan sebesar 50,0. Pada tahun 1981, penjualan sebesar 36,5. Pada tahun 1982, penjualan sebesar 43,0. Pada tahun 1983, penjualan sebesar 44,5. Pada tahun 1984, penjualan sebesar 38,9. Pada tahun 1985, penjualan sebesar 38,1 dan seterusnya. Kemudian rata-rata bergerak 4 tahun, yaitu pada tahun 1981 bergerak 4 tahun menjadi 43,5. Dan pada tahun 1982 bergerak kemudian menjadi 40,7 dan seterusnya. Kemudian rata-rata bergerak 5 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1982 rata-rata bergerak 5 tahun menjadi 42,65. Kemudian pada tahun 1983 rata-rata bergerak 5 tahun menjadi 40,4 dan seterusnya. Metode yang keempat yaitu metode kuadrat terkecil, atau merupakan suatu metode penaksiran koefisien regresi yang paling sederhana. Metode kuadrat terkecil menghendaki agar jumlah kuadrat dari semua titik vertikal residu antara titik-titik koordinat dan garis tren itu sendiri menjadi seminimal mungkin. Contoh soalnya yaitu, tentukanlah persamaan tren linear jumlah karet dalam bentuk ton yang dimuat pada pelabuhan Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Berikut adalah tabelnya. Jawabannya yaitu, dengan data dari tabel tersebut diperoleh perhitungan A sama dengan SY atau N sama dengan 7,71/6 sama dengan 11,38. B sama dengan SJX atau CS kali 2 sama dengan 11/70 sama dengan 0,16. Sehingga diperoleh persamaan tren yaitu Y aksen
sama dengan A0 ditambah BX, A, Y aksen. Sama dengan 11,83 ditambah 0,16X. Jika ditanyakan tahun 2009, artinya X sama dengan min 7. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 11,83 ditambah 0,16 dikali 0,16X sama dengan 11,83 ditambah 0,16 min 7. Hasilnya yaitu 11,83 min 1,12 yaitu 10,71. Jika ditanyakan tahun 2017, artinya X sama dengan 9. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 11,83 ditambah 0,16X sama dengan 11,83 ditambah 0,16 dikali 9. Hasilnya adalah 11,83 plus ditambah 1,44 sama dengan 13,27. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai analisis data berkala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.